Halo guys, selamat kembali di Replik Rupiah. Saya baru record, jadi kemarin gak ada video. Sekarang kita bakal bahas tentang beberapa hari terakhir. Karena kan ada banyak orang nih di kripto yang gak suka dengan Pump.Fund. Katanya meluncurkan terlalu banyak token micin, jadinya menarik nilai, perhatian, likuiditas daripada aset-aset yang besar. Terus ada juga Presiden Argentina yang rug pull, ya kan, token meme yang pasti kalian semua udah dengar karena heboh, namanya Libra. Dan sampai ada interview dari CoffeeZilla juga nih tentang dev di balik layar yang sempat kemarin sampai dicaci maki, dibully. Pokoknya sentimen City itu lumayan parah banget ya, kripto Twitter maksudnya. Dan itu kayak seolah-olah semua orang merasa kalau produk di kripto tuh nggak ada yang bagus, kayak semuanya isinya spekulasi, penipuan, memes, micin. Padahal ada produk yang udah menemukan produk market fit, cocok di pasar, populer, dan memang nyata kegunaannya. Dan memang seperti jadi kayak dua kubu yang terpisah. Ada orang yang jenuh sama kripto, dan ada para pembangun yang benar-benar meningkatkan kualitas industri kripto. Itu kayak dua kubu terpisah. Dan kalau kita nyalahin Solana atau pemimpinnya atau beberapa protokol di sana karena ada penipuan, itu sama aja kayak kita nyalahin email gara-gara ada penipuan phishing, ya kan, di email, entah itu Google, Yahoo, apapun yang kalian pakai, yang sekarang tuh udah merugikan miliaran dolar, dan itu per tahun. Jadi kayak nggak masuk akal sama sekali menyalahkan protokol yang permissionless, siapapun bisa bikin apapun di sana. Kebetulan aja kripto memang cara tercepat dan cara termudah untuk transfer uang secara global dan tanpa minta izin siapapun. Makanya jadi tempat di mana penipuan itu marak di mana-mana. Nah, hari ini kita fokus saja ke kubu yang meningkatkan kualitas industri kripto, di mana kita bakal ngeliat update teknis yang menarik dari produk nyata bagus yang diadopsi orang, yaitu Hyperliquid. Dan ini katanya berpotensi untuk menyalip BNB dan Binance. Apakah sebagus itu update-nya? Yuk kita lihat, tonton sampai akhir. Let's go. Oke guys, jadi update-nya itu adalah Hyperliquid sekarang bisa jadi DEX on-chain pertama yang integrasi koin BTC secara spot. Jadi kan kalau misalkan kalian tahu, Hyperliquid terkenalnya karena DEX perpetual, jadi untuk trading pakai leverage gitu kan. Nah, unit ini adalah lapisan yang dibangun eksklusif di Hyperliquid. Dan ini pengumumannya introducing unit di Twitternya dia. Nah, kalau misalkan kalian lihat ke website, ini sebenarnya adalah tempat kalian bisa store, tarik, ya kan, deposit, withdraw, dan trading dalam satu klik langsung di platform Hyperliquid. Dan ini terhubung dengan blockchain Bitcoin. Nanti kita jelasin sistemnya gimana. Saat ini memang baru BTC, tapi kalau kita ngeliat di website itu bakal mendukung aset utama seperti ETH dan SOL juga ditambahkan nanti. Artinya sekarang di Hyperliquid kalian bisa langsung tuh trading perpetual dan spot Bitcoin, BTC. Dan itu dalam satu platform yang terintegrasi. Kalau misalkan kalian pengen coba, itu bisa pakai interface yang dikembangkan sama kontributor intinya unit, yaitu di langsung app.hyperunit.xyz. Cuman mereka sudah ngasih disclaimer ini centralized dan optional. Kalau misalkan nggak pengen lewat hyperunit.xyz-nya, bisa langsung aja akses di trading platformnya Hyperliquid. Dan ini langsung ada di bagian spot. Jadi kalau misalkan kalian pilih aset, langsung filter ke bagian spot ya. Selain token hype-nya sendiri, ada BTC yang kedua di paling bawah sini baru aja. Makanya kalian ngelihat historis chart-nya nggak panjang, belum lama. Dan kalau misalkan kalian mau tanya nih, ini kan platform baru ya, unit baru diumumkan beberapa hari. Dan kalau misalkan trading spot di Bitcoin, biasanya kan kita curiga ya, apakah benar-benar Bitcoinnya itu aman keluar dari blockchain aslinya Bitcoin. Nah, sebenarnya risikonya itu memang mirip dengan risiko Hyperliquid yang udah kita jelasin di 2 video sebelumnya. Kalau kalian ngelihat di channel YouTube Replik Rupiah, kalian bisa ketik aja Hyperliquid, kata kuncinya, nanti muncul ada 2 video yang kita udah bikin. Yang pertama yang saya bikin, yang kedua kalau nggak salah ini Blue D yang narasiin sinematiknya. Dan di sini ada 2 risiko yang kita kasih tahu, yaitu Hyperliquid secara platform masih belum desentral dan kodenya itu masih belum open source. Jadi belum bisa kalian verifikasi apakah benar sesuai sama klaim tim. Jadi kalian harus percaya keamanan aset kalian selama trading dan selama deposit dan withdraw
itu di tangan tim yang kalian harus percaya kompeten atau enggak. Dan kalau nggak percaya, lebih baik jangan. Jadi itu risikonya. Kurang lebih sama risikonya Hyperliquid dan risikonya unit. Karena unit ini pun belum desentral. Kalau misalkan kalian lihat di dokumennya, dia menggunakan jaringan Guardian namanya sebagai lapisan untuk verifikasi. Jadi ini menghubungkan antara Hyperliquid sama blockchain tempat aset yang mau diintegrasiin apa. Kalau BTC ya blockchain Bitcoin, kalau ETH ya Ethereum, kalau Sol ya Solana. Dan unit yang punya Guardian Network di tengahnya ini, itu mereka distribusi risiko lewat MPC namanya. Istilahnya tuh multi-party computation. Jadi melibatkan banyak pihak, di mana setiap pihak yang namanya Guardian itu cuma dapat sebagian data pengguna. Jadi nggak ada tuh satu orang yang punya seluruh informasi berharga hanya di satu pihak tunggal itu aja. Ada multi party atau berbagai pihak. Dan ada rotasi leader atau pemimpin dan yang dipilih dari setiap Guardian itu. Jadi nggak selalu sama orangnya dan setiap dari mereka independen. Mereka ngoperasiin nodenya sendiri, indeksernya sendiri kayak yang ada di gambar ini untuk blockchain Bitcoin. Nanti Ethereum dan Solana juga mereka bakal ngoperasiin itu. Artinya di setiap Guardian itu mereka melacak data blockchain Bitcoin, alamat, detail transaksi itu semua secara independen. Cuman sayangnya protokol Guardian Unit ini masih closed source. Jadi kodenya pun belum open source, belum bisa diverifikasi. Dan kita masih harus percaya dengan sistem 2 dari 3 yang mirip-mirip kayak multisig. Misalkan ada 3 orang, 2 orang harus setuju dari 3 itu. Kalau ada 5 atau 6, yaitu kelipatannya tinggal kalian hitung. Dan ini terlibat dalam sistem, istilah teknisnya itu MPC TSS, Threshold Signature. Kita nggak bakal jelasin intinya karena dia mirip-mirip kayak multisig. Kayak kalau misalkan kalian mau transfer sesuatu dari sebuah alamat, misalkan ada saya, ada Yudi, ada Musa. Nah itu 2 harus setuju. Kalau saya dan Yudi setuju, ya udah itu transfer bisa masuk. Artinya bukan solusi yang trustless. Jadi masih harus mempercayai orang-orang tersebut dan itu belum desentral. Ada yang sampai bilang di Twitter, itu orang yang bikin produk infrastruktur layer 2 Bitcoin, katanya ini nggak beda jauh daripada Wrap Bitcoin atau WBTC. Dan kata mereka kalau masih belum mengandalkan konsensusnya Bitcoin sendiri, ya itu masih belum bisa dibilang aman. Cuman ya, setidaknya dari semua hal yang kita jelasin, risiko-risikonya yang bikin orang-orang semangat banget itu adalah karena unit dan Hyperliquid ini masih non-kustodian sifatnya. Dan itu artinya kita bisa kontrol aset di dalam dompet pribadi kita sendiri. Nggak perlu ke yang namanya centralized exchange. Kita nggak perlu bikin tempat dimana yang kalau misalkan ke Binance ya kita percayain duit kita sama CZ atau kayak Richard Teng gitu. Dan karena integrasi satu platform di Hyperliquid, jadi nambah akses. Nggak cuma trading yang pada suka leverage gitu kan, perpetual, tapi bisa spot juga. Jual beli koin BTC, langsung efisien nambah akses BTC di platformnya Hyperliquid. Jadi mirip dengan fitur centralized exchange gitu kan yang serba ada. Kayak kalau kalian di Binance siapapun ada, di Coinbase siapapun ada, dan itu posisi Hyperliquid jadi menonjol di antara DEX yang lainnya. Yang mana DEX biasanya kan ada DEX yang spot, ada yang perpetual tuh misah-misah, kalian harus pindah-pindah dulu. Kalau ini langsung di satu tempat di Hyperliquid, yang mana itu tempat yang populer dan disukain sama trader-trader on-chain. Dan si Shoku ini adalah yang building Hyper Unit. Dia dan timnya itu dibantu sama market maker besar di Hyperliquid, dan limit order book mereka tuh bisa lebih baik daripada DEX AMM biasa yang ada di blockchain L1 atau L2 lainnya. Dan Hyperliquid bisa jadi tempat trading yang terbaik untuk BTC kata orang-orang. Berikutnya BTC spot itu bisa dipakai untuk margin perpetual, terus bisa dipakai kolateral di dalam ekosistem DeFi. Nanti kan ada lagi yang update Hyper EVM, dan itu nggak bakal sempat kita bahas di video ini. Jadi itu banyak hal potensi-potensi yang lebih luas, dimana dengan unit kita nunjukin kalau ternyata listing token spot di order book Hyperliquid itu bisa mudah untuk aset kripto apapun. Tinggal pakai infrastruktur yang sama, harapannya nanti ke depannya bisa pakai sistem yang lebih desentral dan dia udah open source juga. Endgame-nya mereka memang tujuannya adalah semua orang biar trading dan nge-hold semua aset kripto langsung di Hyperliquid aja. Dan kalau kita ngelihat ya, sejak diluncurkan supply BTC spot di Hyperliquid, ini menurut dashboardnya Hyperdash, itu sekarang menyentuh $40 juta.
Dan trader kan biasanya ya pada pengen TP nih, misalkan mereka habis trading, mereka dapat untung di TP, itu kan mereka pengen masukin ke dalam bentuk BTC atau Bitcoin. Biasanya harus ke central exchange dulu, mereka ya udah transfer ke Binance atau kemana. Nah sementara sekarang udah bisa langsung di Hyperliquid, jadi ya udah tradingnya di Hyperliquid, TP-nya di Hyperliquid, langsung nge-convert ke BTC di Hyperliquid. Terus kalau mau dikirim ke cold storage atau ke dompet pribadi gitu, ke alamat kita kapanpun, itu juga langsung bisa pakai unit tadi. Nah ada yang udah coba, katanya sih cepat beli BTC spot di Hyperliquid cuma 30 detik ya. Dan setelah beli ya udah langsung mau dikirim ke dompet pribadi, itu bisa. Dan biayanya 90% lebih murah daripada central exchange kayak Coinbase. Jadi luar biasa banget ini, memudahkan banget. Kalau misalkan orang-orang pada bilang, sekarang ya udah Hyperliquid udah sukses, semua orang udah yakin Hyperliquid itu memang produk yang bagus, komunitasnya kuat, loyal. Gimana cara kita nyari the next Hyperliquid? Sebenarnya pertanyaan the next Hyperliquid itu kalau orang tidak sadar komunitas Hyperliquid itu justru unik. Kalau kita mau bandingin nih sama komunitas-komunitas layer 2 contohnya, itu hampir semua nggak punya komunitas. Kalau layer 1 itu benar-benar masih building, yang kecuali Ethereum. Jadi kalau layer 2 kita bandingin sama Hyperliquid contohnya, mereka biasanya komunitasnya cuma punya farmer yang modalnya kecil dan gak ada yang saldonya cukup untuk bisa gerakin pasar dan gerakin harga aset. Sedangkan Hyperliquid komunitas trader yang posisinya kuat dan saldonya mereka tuh gede. Mereka membangun hal yang diinginkan sendiri. Mereka pengen stay di Hyperliquid, apa yang belum ada yang mereka bikin di sana. Kayak trading spot BTC on-chain dengan unit itu. Bitcoin cuma baru permulaan, katanya masih ada aset kripto lain, ada saham, ada komoditas, ada falas atau forex, ada RWA. Itu visinya Hyperliquid semua keuangan di satu platform. Dan visinya mereka menarik buat orang yang udah pernah mengalami DeFi Summer di 2021, karena visi yang sama dengan pemain TradFi besar sekarang kayak sistem keuangan tradisional BlackRock. Itu juga itu kan, katanya tokenisasi semua hal on-chain gitu. Yang rahasianya memang harus wajib paham dua dunia, harus crypto native orangnya dan ahli dengan keuangan tradisional atau TradFi, mampu gerak cepat, mampu menghadapi regulasi, sangat berbakat teknis dan bisa membangun komunitas. Dan tim unit sama Hyperliquid itu kata yang kenal, katanya cocok dengan visi yang ambisius ini. Kalau kata Ansem selangkah lebih maju untuk Hyperliquid mendominasi semua checks central exchange. Trading spot BTC, nanti ada ETH dan SOL juga, itu dengan biaya yang lebih murah 10 kali lipat daripada central exchange. Listing aset kripto di Hyperliquid juga jauh lebih cepat daripada kita nunggu listing di CEX. Dan ini bisa jadi tempat untuk semua orang trading. Jadi ini sebelum peluncuran ada lagi yang bilang Hyper EVM, terus liquid staking, terus collateral spot selain USDC kayak BTC nanti mungkin bisa. Jadi hampir 10 tahun DeFi, kalau kata si Sam, ini belum ada DEX yang populer di Ethereum dan Solana yang memudahkan integrasi BTC langsung ke dompet pribadi tanpa melalui CEX. Sebelumnya sempat ada kayak Thorchain, Chainflip, cuman ya Thorchain kemarin sempat ada dramanya sendiri, kena hack dan kalau nggak salah belum berhasil untuk pulih. Tapi popularitas Hyperliquid dan unit yang baru luncur ini benar-benar memungkinkan fiturnya di launch hanya dalam beberapa bulan bandingin sama DEX-DEX yang lain itu tadi. Nah, apakah Hyperliquid berarti memang sudah fix nih DEX crypto yang terbaik? Sebenarnya dengan integrasi CoinSpot utama ke Hyperliquid yang kayak BTC, ETH, dan SOL, itu kita jadi punya akses nggak terbatas karena di dalam isi portofolio, mau kita trading leverage, mau kita cuman pegang, buy, hold, sell secara spot, itu ya udah di dalam satu portofolio di satu platform aja di Hyperliquid. Artinya, selain merebut pangsa pasar dari CEX atau kayak Central Exchange Binance, Coinbase, dan kawan-kawannya, Hyperliquid juga memaksa DEX di Ethereum dan Solana untuk bisa bersaing kompetitif. Karena DEX perpetual di Ethereum nih, nggak cuma bersaing sama yang ada di Ethereum. DEX perpetual yang di Solana nggak cuma bersaing sama yang di Solana aja. Semua itu harus bersaing dengan yang ada di Hyperliquid. Dan kalau kita ngelihat pangsa pasarnya secara global, ini Hyperliquid makan market share 71,2%. Dominasi global sekarang di angka 71,2, gila banget. Hyperliquid ini seperti menyuruh produk kripto yang jelek itu yang diinvestasiin sama banyak venture capital untuk ngaca deh pengalaman AMM yang stagnan gitu kan. Kalau kata si Mary, jelek nih bandingin UX yang kiri gini
trading spot kayak gitu dengan yang kanan gitu kan. Komunitas Hyperliquid yakin nggak bakal ada nih yang bisa jadi the next Hyperliquid. Jadi kesimpulan pendapatnya adalah kalau misalkan kita ngelihat dari artikel yang dibagiin sama Hedgewater Associate, dia bilang di sini roadmap Hyperliquid itu konsisten. Timnya fokus menyajikan produk bagus, komunitasnya kuat, nggak ada beban dari investor VC yang pada pamendam. Terus karena populer dan dapat produk market fit, pendapatan protokolnya itu nyata, dan user atau tradernya setia. Secara keseluruhan, fundamentalnya bagus. Masih ada faktor bullish ke depannya, terutama yang tadi kita sebut ya soal risiko-risiko tadi, karena belum desentral. Terus ada masih closed source. Jadi itu faktor bullish ke depannya kalau nanti udah desentral dan udah open source. Karena itu risiko dan kritik terbesar dari Republik Rupiah menurut kami. Selain itu sih memang harga hype kuat banget sih ya sejak peluncurannya mereka. Dan hype itu menarik nilai yang baik juga loh. Value accrual-nya istilahnya itu bagus. Karena setiap pendapatan protokol itu dipakai untuk sistem akumulasi token hype lagi. Caranya mereka buyback. Yang bawah ini, yang AF, itu singkatan dari Assistance Fund. Ini struktur insentif yang nggak banyak ditemukan di protokol DeFi lainnya. Hyperliquid ini salah satu protokol yang menghasilkan pendapatannya tinggi di kripto. Dan 100% pendapatannya itu didistribusikan kembali ke HLP, ini Vault Hyperliquid Provider, terus sama ke Assistance Fund tadi. Jadi rata-rata buyback Februari aja kalau misalkan kita ngelihat sejauh 2 minggu ini ya ada 1,5 juta dolar per hari untuk beli token hype dengan cost basisnya itu rata-rata entry di harga 24 dolar. Total hype yang udah ada di Assistant Fund sekarang udah nyentuh 15 juta token hype. Jadi selama volume di protokol meningkat ya per liquid, semakin gede tuh buyback dan distribusi pendapatan protokol ke komunitas. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat dalam jangka panjang, kalau makin populer Hyperliquid ya harganya itu bakal semakin terdampak nanti jelas. Ada yang bilang target harganya hype itu minimum 30 dolar per token hype. Itu menurut standar PE ratio 45 kalau kata MetaMaid Dash ini. Kemudian ada yang bilang harusnya katanya hype itu ngeflip BNB. Ya ngeflip BNB token yang Binance itu. Kalau kita lihat di CoinGecko sih gila. Ngeflip BNB itu lebih dari 11 kali lipat kenaikan market cap. Kalau dari sisi FDV lebih dari 4 kali lipat. Kurang dari 4 kali lipat kenaikan FDV. Apakah mungkin? Kalau kita ngelihat dari sisi metrik, ya pangsa pasar Hyperliquid versus Binance sih dari segi volume spot ya, volume spot sama perps. Kalau di spotnya ini dia udah 30,4%. Dan kalau dari sisi perps, perpetualnya itu udah di angka 11%. Keren juga sih, padahal masih muda Hyperliquid. Tapi udah ngambil market share yang lumayan. Dan yang lebih gila lagi adalah bukan cuma 30 dolar atau flip BNB. Ada yang bilang katanya target market cap Ethereum. Gila deh kalau kita ngeliat lagi ke CoinGecko tuh kenaikan lebih dari 38 kali lipat. Gimana menurut kalian? Apakah ini hopium atau bukan? Setuju atau tidak? Monggo kalian komentar di bawah. Maaf kalau ada salah kata. Kalau misalkan kalian punya saran, kritik, dan lain-lain, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!